Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 dari kelas A2 yang beranggotakan Rahmat Afandi, saya sendiri, Muhammad Hattaram Usman, dan Muldiansa dan juga Eswar Wijaya. Di sini kami akan membawakan tentang proses pengumpulan informasi, hardware audit. Jadi dalam materi ini kita akan menjelaskan apa-apa saja. Kita menjelaskan pengantar dulu. Ada beberapa metode yang sering digunakan oleh audit komunikasi. Audit yang sering digunakan adalah metode kelompok grup, wawancara, analisis jaringan, kuesioner, analisis isi, dan penilaian teknologi. Yang pertama itu ada metode kelompok fokus atau fokus group. Metode ini merupakan metode kualitatif yang sering digunakan untuk mengumpulkan informasi dalam pelaksanaan audit komunikasi. Melalui metode ini, konsultan audit akan membuat pengamatan, wawancara, penilaian kepada satu kelompok yang menjadi fokus terhadap suatu isu atau permasalahan. Kapan metode kelompok fokus digunakan? Metode ini cocok digunakan jika konsultan audit komunikasi ingin meninjau atau bertujuan untuk mendapatkan umpan balik terhadap aspek-aspek berikut. Yang pertama, menguji tingkatan penerima satu inovasi atau pembaruan yang ingin diperkenalkan, meninjau tingkat pemahaman terhadap suatu pesan yang disalurkan, selanjutnya menilai efektivitas suatu strategi periklanan, dan selanjutnya sebagai metode awal pembentukan pertanyaan terstruktur baik dalam pembentukan kuesioner atau wawancara. Selanjutnya ada metode review. Review adalah suatu metode yang sering digunakan oleh konsultan audit untuk menilai praktik komunikasi saat dalam organisasi. Karena metode ini dapat mengumpulkan informasi terhadap populasi yang lebih besar serta biaya yang lebih murah. Metode review dapat dibagi menjadi metode utama, yaitu review dengan penggunaan kuesioner dan wawancara. Jadi ada kuesioner dan wawancara. Yang pertama ada kuesioner. Merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan dalam proses pengumpulan data. Item-item yang dibentuk dalam suatu kuesioner harus disesuaikan dengan subjek mater yang ingin diukur serta dinilai. Kenapa metode ini sering menjadi pilihan? Karena secara relatif lebih mudah, hemat waktu dibandingkan wawancara, tidak membutuhkan nama, bersifat universal dan seragam, data yang diperoleh berbentuk numerik dan kuantitatif, mencakup wilayah yang lebih luas, dan mudah untuk dipublikasikan. Yang kedua ada wawancara. Penggunaan metode wawancara lebih terfokus kepada pendapat atau kepada fokus pribadi. Selain itu, metode ini sangat cocok digunakan oleh auditor komunikasi untuk mereview dan mendapatkan informasi awal terhadap isu serta permasalahan komunikasi. Selain itu, metode wawancara, auditor dapat melihat serta mendapatkan masukan secara lebih mantap. Dalam menggunakan metode ini, auditor memiliki beberapa pilihan dalam kegiatan pengumpulan data, diantaranya fasilitas prasarana yang ada di dalam organisasi tersebut, tingkat kebutuhan terhadap akurasi informasi, keahlian auditor, periode waktu yang diperlukan oleh auditor, serta biaya yang terkait dengan pengumpulan data. Selanjutnya ada analisis isi yang dibawakan oleh teman saya Muldiansyah. Silahkan Muldiansyah. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3. Analisis isi. Analisis isi melibatkan aspek-aspek penting isi pesan yang dinilai baik di tingkat publikasi cetak atau dari interaksi antara individu dan individu yang lain. Metode analisis isi merupakan salah satu metode yang tepat untuk mengevaluasi efektivitas informasi yang disalurkan oleh organisasi kepada lingkungan publik. Penentuan lingkup fokus. Langkah ini merupakan dasar yang harus diberi pertimbangan oleh auditor sebelum menggunakan metode ini dalam membuat penilaian efektivitas suatu praktis komunikasi. Dengan kata lain, auditor harus menentukan apakah isi pesan ingin dinilai, apakah pesan-pesan tertulis, pesan penyiaran, atau pesan face to face. B. Unit analisis. Penentuan unit analisis adalah aspek yang sangat penting. Dengan menggunakan ini, analisis ini akan memudahkan auditor untuk membuat review serta evaluasi yang lebih sistematis dan objektif terhadap suatu materi komunikasi. 4. Analisis jaringan. Pemahaman analisis jaringan.
Analisis jaringan merupakan salah satu metode untuk mereview tren informasi serta jalinan hubungan di kalangan anggota organisasi atau aliran komunikasi individu dalam sebuah masyarakat. B. Metode pengguna analisis jaringan. Mekanis, yang dimana data-data yang diperoleh dari departemen atau badan, misalnya buku catatan harian, buku janji, file meja, catatan panggilan telepon, dan sumber lainnya. Sampling, memilih responden berdasarkan sampling acak sederhana, pengamatan. Ya, baik. Itu saja presentase dari kelompok kami. Sekian dan terima kasih.